Perkenalkan, nama saya Amalia Cahya Gemilang, NIM 1440202402404, kelas 1A D3 Keperawatan, akan melakukan pemeriksaan fisik pada klien bernama Silviana Merliansyah. Sebelum menemui pasien, mempersiapkan alat, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Amalia yang bertugas dari pukul 7 hingga 2 siang nanti. Sebelumnya boleh saya tahu nama dan tanggal lahir Ibu? Nama Silviana, tanggal lahir 7 Agustus 2006. Baik, boleh saya lihat dulu Ibu gelangnya. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk melakukan tindakan keperawatan, yaitu pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk mengetahui data dasar dari kondisi kesehatan Ibu. Untuk waktunya sekitar 30-45 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Nanti saya akan kesini lagi sekitar 5-10 menit. Permisi Ibu. Ibu, apakah Ibu masih ingat saya? Masih, Sus. Baik, saya sudah kembali dari mempersiapkan alat. Sebelumnya Ibu apakah mau ke air dulu atau mau makan dulu? Enggak, Sus. Apakah posisinya sudah nyaman Ibu? Sudah. Untuk cahayanya apakah terlalu terang atau tidak? Udah cukup. Cukup. Baik Ibu, kalau begitu saya tutup tirainya dulu ya. Baik Ibu, saya mulai saja ya. Baik Ibu, saya mulai ya. Yang pertama itu adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, nanti saya akan melakukan pengukuran tekanan darah, suhu, nadi, dan respirasi Ibu. Saya mulai ya Ibu. Baik Ibu, sebelumnya untuk mengukur suhu dipastikan dulu ketiaknya kering ya Ibu. Ibu apakah mau dikeringkan oleh saya apa sendiri saja? Sendiri saja. Sudah Ibu? Ya, masih panas. Ibu, ininya kesini ya Ibu. Baik Ibu, sembari menunggu suhu, saya akan sembari mengukur tekanan darah Ibu ya. Ibu, tangannya diluruskan. Ibu gimana tidurnya? Semalam nyenyak? Nyenyak, Sus. Boleh diambil dulu Ibu. Baik Ibu, suhunya normal ya di angka 36,1 derajat Celcius. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah Ibu ya. Sebelumnya Ibu punya riwayat hipertensi apa enggak? Enggak ada. Biasanya kalau diukur tekanan darah berapa Ibu? 120. Baik. Ibu BB sebelum sakit sama setelah sakit apakah ada penurunan Ibu? Tetap di 70, Sus. Tetap di 70 ya. Kalau untuk tinggi badan Ibu berapa kalau boleh tahu? 158. 198. Baik, mulai ya Ibu. Baik Ibu, untuk tekanan darahnya normal ya di angka 110/70.
Baik ibu, selanjutnya saya akan menghitung nadi ibu selama 1 menit ya ibu. Boleh saya pegang tangannya? Boleh ibu. Baik ibu, untuk pengukuran nadinya adalah sebanyak 96 kali per menit dan untuk respirasinya adalah 24 kali per menit. Baik ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan kepala. Nanti saya akan melihat dan mempalpasi kepala ibu ya. Apakah ibu bersedia? Sedia. Saya mulai ya ibu, mohon maaf. Permisi. Ibu, jika ditekan seperti ini apakah ada rasa sakit? Enggak. Tidak ya. Baik ibu, setelah melihat dan mempalpasi kepala ibu, didapat bahwa bentuk kepala normocephalus atau normal, kebersihan kulit kepala juga bersih, tidak ada bekas luka dan atau luka. Lalu untuk kulit kepala juga halus dan statis. Ibu, apakah ada keluhan pusing? Apa tidak? Enggak ada. Tidak ada ya ibu. Tidak ada keluhan ya ibu di area kepala. Enggak. Baik ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan rambut. Boleh saya palpasi rambut ibu sebentar dan melihat kondisi rambut ibu? Permisi ya ibu. Baik ibu, tidak ada tanda-tanda kerontokan ya ibu. Dan untuk kebersihan rambut juga bersih, berwarna hitam, asli, tidak dicat, dan distribusi merata ya ibu. Tidak ada tanda-tanda alopecia. Apakah ada keluhan ibu untuk rambut? Enggak. Baik, tidak ada ya ibu. Baik ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan mata ya. Nanti saya akan memeriksa atau melihat kondisi mata ibu dan mempalpasinya. Boleh ibu pejamkan mata? Apakah ditekan seperti ini ada rasa sakit? Enggak ada. Boleh buka matanya ibu? Baik. Ibu boleh mengadipkan mata? Baik ibu, setelah saya memeriksanya, mata dan alis mata ibu simetris ya ibu antara kanan dan kiri. Untuk kelopak mata juga tidak terdapat tanda-tanda ptosis atau kelopak mata tertinggal dan tidak ada nyeri tekan ya ibu. Untuk bulu mata juga normal melengkung keluar. Untuk sklera berwarna putih normal ya ibu, dan untuk konjungtiva berwarna merah muda. Baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa pergerakan bola mata ibu ya menggunakan penlight. Nanti saya akan menyimpan penlight ini di depan mata ibu. Ibu hanya perlu mengikuti arah penlight ini ke 8 arah mata angin. Baik ibu, dimulai ya. Baik ibu, sudah ya. Untuk pergerakan bola mata ibu normal, mampu mengikuti penlight ini ke 8 arah mata angin. Selanjutnya saya akan memeriksa lapang pandang mata ibu. Nanti saya akan menyimpan kedua tangan saya di sini. Ibu hanya perlu melihat ke tangan saya yang ada di depan. Dan nanti saya akan menggerakkan jari saya yang satunya. Jika sudah tidak terlihat, ibu dapat mengacungkan tangan. Gimana ya ibu? Sudah ya ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks pupil ibu menggunakan penlight. Nantinya saya akan mengarahkan cahaya penlight ini ke mata ibu. Ibu hanya perlu melihat ke arah depan saja. Ini sih ibu. Baik ibu, sudah. Untuk refleks pupilnya normal ya ibu, terjadi miosis atau pengecilan pupil mata di kanan dan kiri. Baik ibu, yang terakhir saya akan memeriksa ketajaman penglihatan ibu.
Sebelumnya apakah ibu memakai kacamata? Pakai. Boleh dipakai dulu sebentar. Baik ibu, bisa dibaca ini namanya? Amalia Cahyadi. Baik, sudah betul ya ibu. Pemeriksaan mata sudah selesai ibu. Apakah ada yang ingin dikeluhkan untuk mata? Nggak ada. Tidak ada keluhan ya ibu. Baik ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan muka. Untuk pemeriksaan ini saya akan mengecek dulu otot fasialis ibu. Ibu bisa mengangkat kedua alis ibu? Bisa. Boleh peragakan? Baik, ibu bisa membungkam pipi ibu. Baik ibu, bisa tersenyum, memperlihatkan gigi. Baik. Baik ibu, untuk otot fasialis muka ibu normal ya. Lalu untuk kebersihan muka juga normal, tidak terdapat tanda-tanda luka atau bekas luka. Dan untuk bentuk muka ibu terlihat bulat simetris. Baik ibu, apakah ada yang ingin dikeluhkan untuk muka? Tidak ada keluhan ya ibu. Baik ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan telinga. Untuk pemeriksaan telinga saya akan menggunakan penlight ya ibu. Nantinya saya akan memeriksa kebersihan membran tipani dan kesimetrisan telinga ibu. Boleh saya lihat telinga yang sebelah kiri dulu ibu? Dan untuk sebelah kanan ibu? Baik ibu, setelah saya lihat untuk bentuk telinga simetris antara kanan dan kiri, untuk kebersihan juga bersih, tidak ada serumen, dan untuk membran tipani utuh ya ibu, memantulkan cahaya putih. Baik ibu, selanjutnya saya akan mempalpasi telinga ibu ya. Boleh saya pegang ibu? Permisi ya. Jika ditekan seperti ini, apakah ada nyeri tekan ibu? Nggak ada. Tidak ada ya. Baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa fungsi pendengaran ibu. Baik ibu, nanti saya akan membuat suara di telinga ibu sekitar 30 cm. Nanti ibu memberitahu saya apakah terdengar apa tidak ya. Baik ibu, apakah ini terdengar? Terdengar. Apakah ini terdengar? Tidak. Apakah ini terdengar ibu? Terdengar. Ini terdengar? Tidak. Baik, normal ya ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Weber, Rhine, dan swaba menggunakan gelar kepala ya ibu. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan Rhine ya. Nanti saya akan menempelkan garpu tala ini di belakang telinga ibu. Lalu nanti jika tidak sudah terdengar, ibu dapat mengacungkan tangan. Dan nanti saya akan memindahkannya ke depan telinga ibu. Dan jika sudah tidak terdengar lagi, ibu dapat mengacungkan tangan. Bisa mulai ya ibu? Baik. Satu lagi ya ibu. Baik, untuk pemeriksaan Rhine normal ya ibu, bahwa hantaran udara lebih panjang daripada hantaran tulang. Baik ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan swaba ya. Nanti saya akan menempelkan garpu tala ini di atas kepala ibu. Tugas ibu hanya membandingkan apakah sama getaran yang dirasakan antara telinga kanan dan kiri. Saya mulai ya ibu. Apakah sama ibu? Apa ada yang terdengar lebih nyaring apa tidak? Nggak ada. Sama ya. Baik ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan swaba. Nanti saya akan menempelkan garpu tala ini di telinga ibu, dan jika sudah tidak terdengar ibu mengacungkan tangan. Nanti saya akan membandingkannya dengan telinga saya. Dimulai ya ibu. Baik. Sudah ya ibu, untuk pemeriksaan Rhine, Weber, dan swaba normal. Dan untuk telinga, apakah ada yang ingin ibu keluhkan? Nggak ada. Tidak ada ya ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung ya ibu. Yang pertama saya akan memeriksa kebersihan hidung ibu dan mukosa hidung ibu menggunakan spekulum nasal dan penlight. Rasanya mungkin akan sedikit tidak nyaman ya ibu. Permisi ya ibu. Baik ibu, setelah diperiksa untuk kebersihan bersih ya, tidak ada sekret. Dan untuk mukosa hidung juga merah muda, normal. Dan tidak ada pernapasan cuping hidung.
Untuk bentuk hidung juga normal, spritum nasal sejajar dengan nasal. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa tes fungsi penciuman Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu ada alergi mentol? Enggak. Tidak ada ya. Ibu boleh pejamkan mata. Baik Ibu, boleh buka mata. Tadi setelah saya memberikan aroma, apakah Ibu dapat menciumnya? Iya. Boleh disebutkan Ibu mencium aroma apa? Kayu putih. Baik Ibu, saya akan memeriksa dan mempalpasi sinus Ibu ya. Nanti saya akan mempalpasinya di area frontalis, ethmodalis, dan maxillaris. Boleh Ibu, permisi. Ibu, apakah ada nyeri tekan di sebelah sini? Enggak. Di sebelah sini apakah ada nyeri tekan? Enggak. Di sebelah sini Ibu? Enggak. Baik. Tidak ada nyeri tekan ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa kepatenan jalan nafas Ibu. Nantinya saya akan menggunakan tisu dan menaruhnya di depan hidung Ibu. Ibu hanya tinggal menghembuskan napas saja. Baik Ibu, bisa hembuskan? Baik. Sudah normal ya Ibu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan hidung apakah ada yang ingin dikeluhkan? Enggak ada. Tidak ada ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa kondisi mulut Ibu. Nanti saya akan melihat menggunakan pen light dan juga tong spattle ya Ibu. Untuk rasanya mungkin sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Sedih. Baik Ibu. Baik Ibu, boleh buka mulutnya. Baik Ibu, untuk keadaan mulut bersih ya. Baik Ibu, setelah saya periksa tadi kondisi mulut bersih, lalu tidak ada tanda-tanda stomatitis, dan untuk gigi tidak ada karies atau berlubang. Untuk opula terangkat dengan baik ya Ibu, untuk tonsil juga tidak ada pembengkakan, dan untuk palatum juga lidah berwarna merah muda normal ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya adalah tes pengecapan ya. Nantinya saya akan memberikan rasa, nanti Ibu hanya perlu menebaknya. Baik Ibu, saya mulai ya. Boleh julurkan lidahnya Ibu. Bisa dirasakan rasa apa? Manis. Oh, manis. Baik Ibu. Sekali lagi Ibu. Baik Ibu, untuk yang kedua, Ibu merasakan rasa apa? Asin. Asin ya. Baik ya Ibu, untuk pemeriksaan mulut selesai. Apakah ada yang ingin dikeluhkan untuk pemeriksaan mulut? Enggak ada. Tidak ada keluhan ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan leher ya. Nantinya saya akan mempalpasi area leher Ibu. Kita mulai ya Ibu. Permisi Ibu. Ibu bisa menelan? Boleh telan? Baik, setelah saya mempalpasi, untuk posisi trakea normal ya Ibu. Untuk refleks menelan juga normal. Untuk kelenjar limpe atau getah bening dan kelenjar tiroid tidak ada pembesaran. Normal ya Ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa kekuatan otot leher Ibu. Untuk kekuatan otot ini pemeriksaannya nanti saya akan meletakkan tangan saya di samping kepala Ibu. Nanti Ibu hanya perlu melawannya ke arah yang berlawanan. Baik Ibu, dimulai ya. Ibu bisa nengok kiri. Baik. Ibu bisa nengok kanan Ibu. Baik. Untuk kekuatan otot normal ya Ibu. Untuk range of motion juga bebas tanpa keterbatasan. Selanjutnya untuk ke pemeriksaan leher, apakah ada yang ingin dikeluhkan? Enggak. Tidak ada keluhan ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan payudara. Nantinya saya akan melihat payudara Ibu untuk memastikan kebersihan dan kesimetrisan payudara Ibu. Dan jika memungkinkan saya nantinya akan mempalpasi payudara Ibu. Apakah Ibu berkenan? Bersedia? Baik, saya mulai ya Ibu. Baik. Setelah saya melihatnya dan mempalpasinya, untuk kesimetrisan simetris ya Ibu, untuk areola berada di tengah-tengah, dan untuk warnanya juga lebih gelap. Dan untuk kebersihan payudara juga bersih ya Ibu.
Apakah ada nyeri tekan ketika tadi dipalpasi? Tidak ada ya. Apakah ada yang ingin dikeluhkan Ibu untuk payudara? Tidak ada ya, tidak ada keluhan ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada dada ya Ibu. Nantinya saya akan melihat, mempalpasi, memperkusi, dan auskultasi ya Ibu. Baik, setelah dilihat bentuk dada Ibu normal chest ya Ibu, tidak cekung ke dalam dan tidak cembung keluar. Normal ya Ibu untuk bentuk dadanya, dan juga bersih, tidak ada luka ataupun bekas luka. Selanjutnya saya akan mempalpasi dada Ibu ya. Baik Ibu, permisi ya. Ibu bisa tarik nafas? Baik. Bisa tarik nafas lagi Ibu? Baik. Bisa tarik nafas Ibu? Baik. Selanjutnya bisa Ibu ucapkan 77? 77. Baik. Bisa ucapkan 77 Ibu? 77. Baik. Bisa ucapkan 77 Ibu? 77. Baik. Baik Ibu, saya akan mengecek di area sini ya. Nantinya di sini akan ada yang berdenyut sedikit. Itu namanya ictus cordis. Di area midclavicula ICS kelima di bawah puting. Baik. Teraba ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan perkusi dada Ibu ya. Permisi Ibu. Baik Ibu, suaranya resonan ya. Baik Ibu, resonan. Resonan ya Ibu. Di sini sudah mulai pekak ya Ibu. Sini juga pekak ya. Di sini resonan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa suara nafas dan suara jantung Ibu, dan dengan irama nafas dan jantungnya ya Ibu. Baik Ibu, bisa tarik nafas? Sekali lagi Ibu. Ya. Baik Ibu, bisa tarik nafas? Baik. Tarik nafas Ibu. Baik. Tarik nafas Ibu. Baik. Tarik nafas Ibu. Tarik nafas Ibu. Baik. Tarik nafas Ibu. Tarik nafas Ibu. Baik. Selanjutnya saya akan mendengarkan bunyi jantung Ibu ya. Baik. Baik Ibu, untuk suara nafas dan suara jantung Ibu normal ya Ibu. Untuk iramanya juga reguler atau teratur. Baik Ibu, saya sudah memeriksa kondisi dada Ibu, dan saya juga sudah mendengarkan bunyi nafas Ibu dan bunyi jantung Ibu di 4 katup. Selanjutnya apakah ada yang ingin dikeluhkan Ibu untuk pemeriksaan dada? Tidak ada keluhan ya. Baik Ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen ya. Sebelumnya saya akan memeriksa mengauskultasi atau mendengarkan bising usus Ibu terlebih dahulu di 4 kuadran ya Ibu. Baik, permisi ya Ibu. Baik Ibu, untuk suaranya lebih nyaring di kuadran kiri atas. Saya akan menghitungnya selama 1 menit ya Ibu. Baik Ibu, untuk bising usus normal ya di
kisaran 9 kali per menit. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memperkusi di 4 kuadran abdomen Ibu. Saya mulai ya Ibu. Baik Ibu, caranya timpani ya. Baik Ibu, untuk suaranya di 4 kuadran normal ya Ibu, suaranya timpani. Selanjutnya saya akan memperkusi ginjal Ibu di kedua sisi. Sebelumnya saya akan memperkusi ginjal Ibu yang sebelah kanan. Bisa Ibu miringkan badan Ibu sedikit? Baik. Apakah terasa sakit Ibu? Enggak. Tidak ya. Yang sebelah kanan? Apakah terasa sakit Ibu? Enggak. Tidak ya. Baik, normal ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mempalpasi abdomen Ibu di 9 kuadran. Nantinya saya akan mempalpasi ringan dan palpasi dalam. Saya mulai ya Ibu. Untuk palpasi ringan. Baik, selanjutnya saya akan mempalpasi dalam ya Ibu. Baik Ibu, untuk palpasi sudah selesai ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mempalpasi dan mengukur rentang hepa Ibu ya. Boleh saya lihat Ibu? Permisi ya Ibu. Baik Ibu, setelah saya mengukur rentang hepa Ibu, normal ya Ibu di bagian medialnya yaitu 5 cm dan untuk bagian lateralnya di kisaran 7 cm. Normal ya Ibu. Saya akan mempalpasi ginjal Ibu. Boleh saya ini Ibu bisa miringkan badan sedikit? Baik. Baik Ibu. Sebelahnya lagi. Baik. Untuk palpasi ginjal aman ya Ibu, tidak teraba, artinya tidak ada pembengkakan ginjal. Baik Ibu, saya akan mempalpasi pankreas Ibu ya. Boleh Ibu tarik nafas? Hembuskan nafas? Baik. Ulang lagi Ibu, boleh tarik nafas? Hembuskan nafas? Baik. Baik Ibu, untuk palpasi pankreas aman ya Ibu, tidak ada pembengkakan. Baik Ibu, untuk pemeriksaan abdomen sudah selesai ya Ibu, dan terlihat juga untuk bentuk abdomen datar, warna merata, tidak ada luka ataupun bekas luka. Baik Ibu, untuk pemeriksaan abdomen apakah ada yang ingin dikeluhkan? Oh, ada sus di bagian perut bawah itu terasa sakit. Oh, sakit ya. Kalau boleh tahu untuk rentang sakitnya di kisaran berapa Ibu? Dari 1 sampai 10? 5. 5 ya. Baik. Kita lanjut ke pemeriksaan yang selanjutnya ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan punggung, ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Ibu bisa duduk sebentar Ibu? Bisa. Boleh ya. Ibu boleh menghadap ke kiri. Baik. Baik Ibu, setelah saya memeriksa kondisi punggung Ibu, untuk punggung bersih ya Ibu, untuk warna juga merata, tidak ada luka ataupun bekas luka. Untuk bentuk punggung Ibu juga normal ya, tidak terdapat tanda-tanda skoliosis ataupun kyphosis ataupun lordosis. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mempalpasi punggung Ibu. Permisi Ibu. Ibu bisa tarik nafas? Baik. Tarik nafas lagi Ibu.
Boleh tarik nafas lagi Ibu. Baik. Selanjutnya Ibu bisa ucapkan 77. 77. Baik. Ucapkan 77 Ibu. 77. Baik. Ucapkan 77 Ibu. 77. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi punggung ya Ibu. Tarik nafas ya Ibu. Baik Ibu, untuk suara paru normal ya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan punggung sudah selesai. Ibu boleh kembali ke semula posisinya. Ya. Baik Ibu, setelah tadi saya melakukan pemeriksaan punggung normal ya Ibu, tidak ada tanda-tanda kelainan. Untuk pemeriksaan punggung, apakah ada yang ingin Ibu keluhkan? Enggak. Tidak ada keluhan ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas atas. Baik Ibu, boleh saya lihat kedua tangan Ibu? Boleh dikedepankan? Baik. Baik Ibu, untuk kedua tangan Ibu simetris ya. Untuk kebersihan juga bersih, tidak ada tanda-tanda luka atau bekas luka, dan deformitas. Untuk warna juga merata. Baik Ibu, boleh saya pegang tangannya? Saya coba cubit ya Ibu. Baik, untuk turgor bagus, kembali dalam 3 detik. Kondisi kuku juga bersih ya. Saya coba cubit ya Ibu. Baik, untuk capillary refill time juga bagus, normal. Dan untuk akal juga teraba hangat. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa refleks tangan Ibu ya, menggunakan refleks hammer. Yang pertama saya akan memeriksa refleks brachyradialis Ibu. Boleh lemaskan Ibu? Baik, yang kedua refleks bicep Ibu. Boleh lemaskan Ibu? Baik, yang ketiga saya akan memeriksa refleks tricep Ibu. Lemaskan Ibu? Baik, sudah selesai ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan periksa kekuatan otot Ibu dan range of motion ekstremitas atas Ibu. Boleh Ibu angkat kedua tangannya ke depan? Bisa putarkan tangannya? Baik, selanjutnya saya akan menaruh tangan saya. Ibu coba lawan ke atas ya. Boleh mulai Ibu ke atas. Baik, selanjutnya ke bawah Ibu. Baik, bagus ya Ibu. Untuk kekuatan otot boleh turunkan. Baik, untuk pemeriksaan ekstremitas atas sudah selesai ya Ibu. Apakah ada yang ingin dikeluhkan? Enggak ada. Tidak ada keluhan ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Boleh saya lihat dulu ya Ibu. Baik, untuk kebersihan bersih ya. Untuk warna juga merata. Boleh saya raba ya Ibu. Untuk akral juga terasa hangat. Bentuk juga normal ya Ibu. Selanjutnya saya izin untuk mempalpasinya ya Ibu. Jika saya palpasi seperti ini, apakah ada rasa sakit? Enggak. Tidak ya. Untuk yang satunya terasa Juga. sakit? Tidak ya. Izin Ibu. Baik, normal ya Ibu untuk kakinya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan periksa refleks untuk Babinski dulu ya. Ibu, selanjutnya saya akan mengetes refleks Babinski Ibu. Boleh Ibu, izin ya. Baik, normal ya Ibu. Baik Ibu, untuk refleks Babinski negatif ya, normal. Baik Ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan kekuatan otot dan range of motion kaki Ibu, dan refleks patella dan Achilles Ibu. Boleh Ibu turunkan kakinya? Baik, saya akan memulai dengan refleks patella dulu ya Ibu. Saya mulai ya. Baik, yang selanjutnya saya akan
periksa refleks ACLS ibu. Untuk refleks sudah selesai ya ibu, normal. Lalu selanjutnya bisa ibu gerakan kaki ibu ke depan. Baik. Selanjutnya bisa ibu beri tekanan kepada tangan saya. Baik, normal ya ibu. Boleh kembali ke posisi awal. Baik ibu, untuk pemeriksaan ekstremitas bawah sudah selesai ya. Untuk pemeriksaan ekstremitas bawah, apakah ada yang ingin dikeluhkan? Enggak. Tidak ada keluhan ya. Baik ibu, dalam pemeriksaan ini kami perlu mengkaji area-area sensitif ibu. Untuk itu, apakah ibu berkenan jika saya menanyakan beberapa hal terkait kondisi genitalia dan anus ibu? Berkenan. Baik. Baik ibu, apakah ibu mengalami gatal atau ruam di daerah genitalia ibu dalam beberapa waktu ini? Enggak, sus. Tidak ya. Lalu ibu, apakah ibu merasakan adanya kelainan atau benjolan, bengkak di area tersebut? Enggak ada. Tidak ada ya. Baik ibu, kalau untuk buang air kecil apakah lancar? Lancar, sus. Jika untuk warna air kencingnya apakah ada perubahan atau normal? Enggak ada sih, normal. Normal aja ibu. Baik ibu, jika ibu buang air besar apakah ada keluhan ibu seperti nyeri, apa darah, apakah ada? Enggak ada. Tidak ada ya. Kalau untuk sekitar anus apakah ada keluhan ibu seperti nyeri atau pembengkakan? Enggak ada. Tidak ada ya, aman ya ibu. Baik ibu, terima kasih ya atas keterbukaannya untuk pertanyaan ini. Terima kasih untuk informasinya juga, sangat membantu sekali. Baik ibu, untuk pemeriksaan fisik telah selesai dilaksanakan. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Enggak ada. Tidak ada ya. Baik ibu, jika tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait pemeriksaan fisik ini, terima kasih telah bekerja sama. Mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya. Saya izin pamit ya ibu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ke ruang perawat dengan memencet bel yang ada di pinggir bed ibu, atau bisa panggil ke ruang nurse station langsung. Terima kasih ibu.